Jadi Kak Chandra dan Kak Fami ini merupakan dua orang penyelam profesional yang terdapat di dalam Wahana Silat Ancol. Kita lihat pengunjung. Kakak penyelamnya ini hadir ke hadapan kita, mereka membawakan keranjang, di mana di dalam keranjangnya itu berisikan dari ikan-ikan segar, yaitu masing-masing kakak penyelamnya membawakan 25 kg ikan-ikan segar, di mana termasuk dari potongan ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, dan juga ada baby octopus atau bayi gurita. Oke pengunjung, selain itu juga di mana kakak penyelam Silat Ancol ini hanya akan menghabiskan 150 kg ikan-ikan saja. Jadi sebenarnya banyak sekali ya ikan-ikan segarnya. Kita lihat di atas sana sudah ada hewan reptil. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kura-kura atau penyu? Penyu, betul, lihat kita sudah kehadiran si penyunya. Kita berkenalan dulu deh dengan penyunya. Dimana penyu ini merupakan hewan reptil yang hampir punah. Jadi pengunjung, ternyata kura-kura dan penyu itu merupakan dua jenis hewan berbeda. Mereka itu memiliki perbedaan. Yang pertama, penyu ini hidupnya di air laut pengunjung. Sedangkan kura-kura termasuk hewan amfibi, bisa hidup di daratan dan juga di air tawar. Perbedaan kedua, kita lihat pengunjung. Kaki-kaki atau lengan penyu ini bentuknya pipih, gepeng seperti dayung. Sedangkan kura-kura memiliki ciri-ciri lengan atau kaki yang terdapat cakar-cakar atau jari-jari. Perbedaan ketiga, ternyata penyu ini mereka tidak dapat berlindung dari balik tempurungnya karena sudah terisi banyak otot-otot dan juga lemak-lemak. Sedangkan kura-kura jika merasa terancam, terusik atau terganggu, kura-kura ini dapat dengan mudah berlindung dari balik tempurungnya. Selain itu juga, untuk yang di hadapan kita ini jenis dari penyu sisik pengunjung atau Hawksbill sea turtle, di mana penyu sisik ini ternyata merupakan jenis dari penyu terlangka yang berada di dunia, dan hanya ada satu jenis penyu yang tidak ada di Indonesia, yaitu jenis dari penyu lekang kempis. Selain itu juga, pengunjung ternyata dapat membedakan ciri-ciri penyu betina dan juga penyu pejantan. Bisa dilihat dari ciri-ciri ekornya. Nah, jika seperti yang penyu sedang menghampiri Kak Chandra, ini merupakan jenis dari penyu betina. Karena penyu betina itu memiliki ciri-ciri ekor yang pendek, sedangkan untuk penyu pejantan mereka memiliki ciri-ciri ekor yang panjang. Selain ada penyu, kita lihat di sebelah sisi kiri Kak Jihan ada ikan yang bentuknya pipih, gepeng, selalu tersenyum. Ada yang tanya itu ikan apa? Pari, betul, lihat tuh ikan parinya. Dimana ikan pari di Silat Ancol ini terdapat 3 jenis ikan pari. Yang di hadapan kita jenis dari ikan pari kelapa, ada juga jenis dari ikan pari macan, serta ada jenis dari ikan pari hidung pesek atau yang dikenal sebagai ikan pari lembu. Nah pengunjung, ikan pari termasuk ikan yang cukup berbahaya. Ada yang tahu nggak kenapa ikan pari dibilang ikan yang berbahaya? Kenapa? Karena punya duri beracun, betul. Jadi ikan pari ini dia terdapat duri beracun. Letaknya berada di pangkal ekornya. Nah ternyata yang berbahaya itu bukanlah ekor dari si ikan pari, tapi duri beracun yang terdapat pada pangkal ekor ikan pari. Nama duri beracunnya yaitu serotonin. Dan ternyata jika duri beracun tersebut tertancap di bagian sekitar tangan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Tetapi jika duri beracun tersebut tertancapnya di area sekitar dada ataupun jantung, itu dapat menyebabkan yang namanya kematian. Karena pengunjung pernah ada kejadian pahit pada tahun 2006 yang dialami oleh seorang pemburu buaya. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama seorang pemburu buayanya? Namanya adalah Steve Robert Irwin. Di mana Steve Irwin ini berasal dari Australia. Dia ternyata meninggal dunia karena tertancap duri beracun ikan pari macan. Pengunjung bisa melihat ikan pari macan itu yang terdapat pada akuarium nomor 4. Dia memiliki ciri-ciri totol-totol di seluruh bagian atas tubuhnya seperti layaknya macan tutul. Jadi pada saat itu ikan pari macan itu menancapkan duri beracunnya di sekitar bagian dadanya. Kita lihat tuh. Wah, boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong sekali lagi buat kakak penyelam Silat Ancol. Kak Chandranya lagi memutar-mutarkan tubuh si ikan pari. Nah, jadi Kak Chandra sama Kak Fami ini mereka memutar-mutarkan tubuh ikan pari bukan
dari SeaWorld Ancol ini jahil ataupun isengnya pengunjung. Tapi sebetulnya ikan pari ini tercatat sebagai ikan yang memiliki insting dalam memburu yang kuat. Makanya setiap diberi makan atau disuapin sama kakak penyelam dari SeaWorld Ancol ini, ikan parinya akan diputar-putarkan tubuhnya agar mereka tidak kehilangan dalam insting memburunya. Selain itu juga tadi kita melihat pengunjung, ikan parinya seringkali mengeluarkan dan memasukkan kembali makanannya. Itu bukan karena ikan parinya itu tidak mau makan, tapi sebetulnya ikan pari ini tercatat sebagai hewan yang unik sedikit jorok, di mana ikan pari akan seringkali mengeluarkan dan memasukkan kembali makanannya secara berulang kali, karena ikan pari ini mereka tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan di dalam mulutnya. Selain ada penyu, ada ikan pari, kita lihat pengunjung, ada ikan yang kecil-kecil. Dari tadi mereka selalu berguling, memiliki ciri-ciri sirip kuning. Itu jenis dari ikan botana pengunjung, di mana ikan botana ini termasuk schooling fish atau ikan yang selalu berguling, karena itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka dalam mengecohkan musuhnya atau mangsanya. Dan ternyata ikan botana ini mereka memiliki senjata rahasia, letaknya berada di pangkal ekornya. Senjata rahasianya itu tajamnya seperti tajamnya pisau ataupun silet, dimana jika ikan botana merasa terancam, terusik atau terganggu, ikan botana ini ternyata dapat membelah yang berada di sekitarnya. Dan selain ada ikan botana, ada juga schooling fish lainnya pengunjung. Dia ikan yang besar-besar, memiliki ciri-ciri warna silver. Itu jenis dari ikan jiti atau giant trophy. Kita lihat di wah, primadenanya sudah hadir tuh. Dia mau berkeliling lagi sepertinya. Ada yang tahu nggak ikan yang besar tadi lewat ikan apa jenisnya? Ikan hiu, betul ya. Ikan hiu yang baru saja tadi lewat itu adalah primadona dari wahana SeaWorld Ancol pengunjung, karena ikan hiu tersebut merupakan ikan terbesar yang berada di dalam wahana SeaWorld Ancol. Kita lihat panjang tubuhnya itu sudah sekitar 3,2 meter dan berat bobotnya sudah mencapai 250 kg. Ikan hiu tersebut tercatat sebagai ikan hiu terganas yang berada di dunia. Kenapa dia terbilang terganas? Karena ikan hiu itu pernah tercatat menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Dan jenisnya adalah ikan hiu perawan raksasa atau Gianorchia. Biasa orang Jawa ini menyebutnya sebagai ikan hiu buto, di mana buto diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti besar atau raksasa. Ikan hiu buto ini pernah tercatat menyerang manusia karena pernah ada kejadian pahit pengunjung yang dialami sama kakak penyelam dari SeaWorld Ancol, di mana kakak penyelam kami ini mendapatkan 54 jahitan karena terhisap oleh ikan hiu yang baru saja tadi lewat. Jadi pada saat itu kakak penyelam kami ini terhisap tangannya dan mengakibatkan mendapatkan 54 jahitan di tangannya. Selain itu juga ikan hiu tersebut sama jenisnya yang terdapat di Shark Aquarium atau akuarium khusus ikan hiu nih. Kita lihat pengunjung, wah, kasih tepuk tangan dong, si primadonanya sudah hadir. Ikan hiunya sepertinya sudah bangun nih. Kita lihat ini ternyata sama jenisnya pengunjung yang terdapat di Shark Aquarium atau akuarium khusus ikan hiu. Jika tadi pengunjung sudah berkeliling melihat ada ikan hiu yang besar lagi rebahan atau tiduran, itu bukan karena ikan hiunya sakit ya atau lemes belum dikasih makan, tapi sebetulnya ikan hiu buto ini tercatat sebagai jenis dari hewan nokturnal, di mana mereka itu ternyata sama seperti kelelawar, akan aktifnya hanya di malam hari saja. Terus kenapa kok ikan hiu buto yang ada di akuarium utama bangun? Nah, kalau tadi kita melihat pengunjung, ikan hiu buto itu terdapat dua seperti taring di samping kanan kiri hidungnya. Tapi itu bukan taring, melainkan itu adalah sungut, di mana sungut tersebut berfungsi untuk mendeteksi bau dari jarak kejauhan 6 km jauhnya. Kita lihat kakak penyelam kami ini membawakan hadiah berupa spanduk. Kita baca sama-sama nanti ya. Oke. Sepertinya kakak penyelam dari SeaWorld Ancol ini membentangkan spanduk yang bertuliskan dari SeaWorld Ancol Aquarium mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah tahun 2024. Bagi para pengunjung yang ingin mendokumentasikan
saksikan silakan untuk difoto atau direkam. Dan karena kakak penyelam ini juga sudah membentangkan spanduk, artinya kakak penyelam kami ini akan pamit untuk mengundurkan dirinya berenang ke belakang dan menyuapi ikan